Kalau hambaku benar sholatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan Razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum hajinya? Belum Pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Orang yang salatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu nggak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit, datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian. Sholat, karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan Razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum hajinya? Belum Pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya nggak mahal, tenaga nggak banyak, tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh, Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya nggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya nggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon engkau maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar aja nggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan, doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopos dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan jadi dia. Berita baiknya,
Nabi Zakaria sholat dikabulkan, umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya qudsi. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar nih baca Al-Fatihahnya, dari alhamdulillahi rabbil alamin, kalau Allah azza wa jalla dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, kalau Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau Allah azza wa jalla majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Allah. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara 5 ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap, mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya, hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu adzan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya. Ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihatnya hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir 2, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat, pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Repot. Nah, maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang mandi, panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6, sempurnakan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wudu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu.
Maka wafatlah Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Nggak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda nggak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah.